Cerita ini ditulis oleh salah satu akun Kaskus yang bernama Nefri Ryu. Ryu dan kedua teman, Dian dan Sony, berangkat dari Surabaya ke Probolinggo pada Selasa malam. Sampai di pos Baderan sekitar pukul 7 pagi karena Ryu ada tugas kantor untuk mencari tahu tentang sejarah Gunung Argopuro dan Dewi Rengganis. Jadi sebelum mendaki, Ryu dan Dian singgah ke rumah tokoh masyarakat di sana. Sekitar pukul 10 pagi, mereka bertiga memulai pendakian dari jalur Baderan. Di pos Baderan, mereka bertemu dengan sepasang kekasih yang merupakan mahasiswa dari Semarang karena mereka baru perdana mendaki Gunung Argopuro. Jadi, mereka ikut barengan mendaki bersama. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan satu tim lagi, yaitu mahasiswa dari Yogyakarta. 5 orang mahasiswa Yogyakarta ternyata baru juga mendaki Gunung Argopuro. Mereka nekat mendaki gunung tanpa ada satu orang pun yang pernah mendaki gunung ini sebelumnya. Akhirnya, mereka juga ikut bergabung bersama dengan total 10 orang. Karena beberapa teman mengalami cedera dan kondisi fisik yang kurang fit, akhirnya mereka sampai di mata air 1 sekitar pukul 6 sore. Di pelataran mata air 1, mereka bertemu dengan 2 pendaki asal Depok yang juga baru pertama kali mendaki Gunung Argopuro. Mereka langsung mendirikan tenda dan memasak untuk makan malam. Di pelataran mata air 1 penuh dengan 4 tenda dari 4 kelompok masing-masing. Malam pertama di Gunung Argopuro sungguh membuat Ryu merasa kedinginan. Karena sepanjang perjalanan hujan turun dengan derasnya. Dan karena bergegas ingin sampai, Ryu tidak menggunakan raincoat. Malam itu tidak ada hal-hal aneh yang terjadi. Dan mereka menikmati malam itu dengan makan dan tidur untuk memulihkan tenaga melanjutkan perjalanan di hari kedua. Rabu pagi, hari kedua, pendakian dimulai sekitar pukul 10 pagi. Karena banyak orang, persiapan perjalanan juga agak molor. Mereka berjalan beriringan. Untungnya jalur dari mata air 1 ke mata air 2 hanya satu arah. Jadi mudah bagi Ryu untuk jalan duluan sendirian. Sekitar 2 jam, akhirnya Ryu dan Sony sampai di mata air 2. Namun, lagi-lagi mereka harus menunggu teman-teman lain di belakang. Satu persatu teman-teman akhirnya sampai hingga 1 jam berlalu. Semuanya sudah berkumpul di mata air 2. Mereka akhirnya memutuskan untuk makan siang di mata air 2 sambil mengisi bekal air minum. Sekitar pukul 1 siang, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa kali mereka di barisan depan harus menunggu semua teman-teman di belakang terlihat. Karena tidak ingin mereka tertinggal jauh. Hingga akhirnya mereka sampai di pelataran Cikasur sekitar pukul 5 sore. Selama perjalanan beberapa kali hujan turun. Kali ini Ryu tidak ingin basah kuyup konyol lagi dan sigap menggunakan raincoat. Tim mereka memilih mendirikan tenda di bekas bangunan rumah yang beratap. Sedangkan tim lainnya mendirikan tenda di tanah kosong, tak jauh dari tenda mereka. Malam pun membawa aura dingin di Cikasur. Semua pendaki memilih beristirahat di dalam tenda masing-masing. Sekitar pukul 10 malam, Andi, salah satu pendaki asal Yogyakarta, mendengar ada suara kaki mendekat ke tendanya. "Mas Sony," ucap Andi menegur orang di luar tenda. Namun tak ada sahutan siapapun. "Mas Dian?" Andi kembali memanggil.
nama temanku. Namun, lagi-lagi tidak ada sahutan apapun. Andi dan keempat temannya saling pandang, namun mereka tidak ingin berpikir macam-macam. Mereka kembali melanjutkan obrolan hingga rasa kantuk menggelayuti mata mereka dan segera memilih tidur. Keesokan paginya, Andi datang ke tenda Ryu dan teman-temannya. Langsung menanyakan siapa yang semalam keluar tenda dan menuju ke tenda mereka. Loh, kami semua di tenda aja kok semalaman. Gak ada yang keluar tenda, ujar Dian. Oh, kirain Mas Sony dan Mas Dian yang ke tenda kami. Waktu saya panggil gak ada balasan. Suara langkah kaki juga tak terdengar lagi. Kalau teman-teman dekat tenda, pasti saya tahu, tapi suara langkah kaki itu terdengar jauh dari tenda kami. Mereka pun hanya tersenyum mendengar cerita Andi dan kembali melanjutkan packing barang. Sekitar pukul 10 pagi, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Mereka menargetkan maksimal 2 jam bisa sampai ke Cisentor, karena mereka akan melanjutkan pendakian ke puncak Gunung Argopuro dan Dewi Rengganis pada siang harinya. Untungnya selama perjalanan tidak ada kendala apapun, sehingga sekitar pukul 12 siang, mereka semua tiba di Cisentor. Setelah mendirikan tenda dan makan siang, mereka pun melanjutkan perjalanan ke puncak gunung dengan membawa perbekalan seadanya. Namun 3 orang tidak ikut dan memilih beristirahat di tenda saja. Ketiga orang tersebut adalah Dian dan sepasang mahasiswa Semarang, Irma dan Irfan. Sepanjang perjalanan ke puncak, alhamdulillah mereka bersembilan tidak mendapati halangan atau mengalami cerita mistis. Namun, ketegangan dialami oleh Dian yang memilih beristirahat sendirian di dalam tenda. Jarak tenda Ryu dan mahasiswa Semarang dibatasi oleh tenda mahasiswa Yogyakarta. Karena merasa bosan, Dian akhirnya menghidupkan musik di handphonenya. Dia mendengarkan musik pakai headset sambil rebahan tiduran. Lagu-lagu metal yang ia dengar cukup menghilangkan kejenuhannya sendirian di tenda. Namun, memasuki lagu kelima, tiba-tiba suara musiknya perlahan mengecil, dan mati. Dian pun kaget, mengapa tiba-tiba musik di handphonenya tiba-tiba mati? Padahal dia masih ingat baterai handphonenya masih penuh. Dian pun langsung bangun dan mengecek handphonenya. Saat dilihat, handphonenya masih menyala dan musik playernya juga masih hidup. Namun, tidak ada suara apapun yang keluar dari headsetnya. Ia lalu melepaskan headsetnya dan kembali menghidupkan musiknya. Ternyata bisa hidup. Karena merasa ada sesuatu yang aneh, akhirnya dia memilih menonaktifkan handphonenya dan mencabut baterainya. Dian tidak ingin nanti ada suara aneh terdengar dari handphonenya. Dian langsung tidur untuk menghilangkan rasa cemasnya. Seketika dia langsung ingat bahwa memang sudah masuk waktu maghrib. Mereka bersembilan akhirnya sampai puncak gunung dan langsung turun bergegas karena malam sudah menyelimuti hutan. Sekitar pukul 8 malam, mereka sampai di Cisentor dan memilih beristirahat di tenda masing-masing. Sekitar pukul 2 malam dini hari, Irfan mendengar ada langkah kaki di luar tenda. Irfan pun menegur orang yang sedang di luar tenda, namun tidak ada sahutan apa-apa. Dia pun langsung tidur karena rasa kantuknya lebih berat dari rasa penasarannya terhadap orang yang ada di luar jendela. Jumat pagi, mereka semua bersiap untuk sarapan dan packing untuk melanjutkan perjalanan.
Pagi mereka dihibur dengan obrolan santai dan kocak dari guyonan mahasiswa Yogyakarta. Di tengah obrolan, Irfan lalu menanyakan, "Siapa yang keluar tenda malam-malam?" "Jam segitu, siapa yang keluar malam-malam ya?" tanya Irfan. "Kalau kami sudah tidur, Mas," ucap Andi sembari mengunyah sarapan mie gorengnya. "Iya, Mas, ngapain malam-malam gitu kami keluar tenda?" "Dingin tahu," sahut kakak pendaki asal Depok. "Lah, terus siapa dong yang jalan malam-malam di luar tenda? Mas dari Surabaya kali ya?" tanyanya lagi. "Gak ah, kami tidur pula semalaman," ujar Sony. "Ya udahlah, gak usah dibahas lagi. Habis ini kita langsung packing ya, karena kita akan menginap di Taman Hidup. Jangan sampai kita kemalaman di jalan, apalagi lewat hutan ke Taman Hidup," lanjut Sony. Sepertinya pukul 10 pagi menjadi waktu yang pas setiap mereka memulai lagi pendakian. Perjalanan ke Taman Hidup memang melelahkan karena melewati berbagai bukit menanjak. Sekitar pukul 5 sore, mereka semua akhirnya sampai ke pelataran Taman Hidup. Karena musim hujan, jadi mereka tidak bisa mendirikan tenda di dekat bibir danau dan memilih ngecamp di pelataran Taman Hidup di dalam hutan. Karena Jumat malam adalah malam terakhir mereka di gunung bersama-sama, akhirnya Sony, Irfan, dan kelima mahasiswa Yogyakarta memilih menikmati malam di depan tenda sambil bercerita-cerita. Ryu dan Dian memilih tinggal di dalam tenda sambil bercerita-cerita. Tiba-tiba Dian memanggil Sony. Mereka mengobrol di depan tenda mahasiswa Yogyakarta yang jaraknya di ujung kiri pelataran, sedangkan tenda Ryu di ujung kanan pelataran, tepat di samping kayu pohon yang tumbang. "Sony, kamu ya?" ucap Dian di sela perbincangan mereka. "Lah, kan Mas Sony lagi ngumpul di luar ngobrol sama teman-teman," ucap Ryu. "Emang kenapa Mas panggil-panggil nama Mas Sony?" tanyaku penasaran. "Aku barusan dengar suara langkah kaki di sebelah tenda kita," kata Dian. "Oh, mungkin suara hewan aja kali," jawab Ryu. Ryu gak mau suasana di dalam tenda jadi beda kalau percakapan itu dilanjutkan. Lalu mereka kembali melanjutkan perbincangan lain soal masa-masa pendakian gunung saat kuliah. Sementara itu, Sony dan teman-teman asik ngobrol dan ketawa cekikikan karena cerita konyol dari salah satu mahasiswa Yogyakarta. Tiba-tiba mereka mendengar ada suara langkah kaki berlari dari danau masuk ke hutan. Mereka langsung terdiam dan saling melirik satu sama lain. "Hewan kali itu," ucap Sony. Dan semua hening. Agar suasana tidak kaku, Sony kembali melanjutkan obrolan dan cerita serunya tentang hal-hal lucu. Karena malam semakin larut, mereka akhirnya memilih kembali ke tenda masing-masing. Irfan yang tendanya tepat berada di depan tenda Ryu langsung berjalan ke arah tendanya. Saat dia berjalan mendekati tendanya, dia merasa ada seseorang berjalan di belakangnya. Namun, saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di belakangnya. Teman-teman lain sudah masuk ke tenda masing-masing. Irfan pun kembali berjalan ke tendanya. Namun, lagi-lagi dia merasakan ada seseorang di belakangnya. Karena merasa takut, Irfan berjalan cepat dan langsung membuka resleting tenda. Sialnya, resleting tendanya macet dan suara langkah kaki di belakangnya semakin dekat dengan dirinya. Irfan pun merasakan ketakutan yang luar biasa. Saat suara langkah kaki itu hampir dekat darinya, resleting tenda akhirnya terbuka dan Irfan langsung loncat ke dalam tenda tanpa membuka alas kakinya. Irfan langsung menutup resleting tenda tanpa berani melihat keluar tenda.
Setelah melepas sendal dan meletakkannya di sudut tenda, Irfan langsung masuk ke sleeping bag, sedangkan Irma sejak tadi sudah tidur pulas. "Mas, Mas, bangun Mas." Suara wanita itu langsung membangunkan Irfan dari tidurnya. Irfan pun langsung bangun karena mendengar suara Irma membangunkannya. Saat badannya sudah duduk, Irfan melihat Irma sedang tidur pulas di sampingnya, bahkan menghadap membelakangi Irfan. "Mak, kenapa bangunin aku?" kata Irfan, setengah mengantuk. Irfan lalu melirik jam tangan. Sudah pukul 2 dini hari ternyata. Namun, Irma tetap tak bergeming dan masih tidur terlelap. Irfan pun menggoyangkan badan Irma untuk membangunkannya. Namun Irma masih tidur dengan pulasnya. Karena melihat Irma tak bangun-bangun, Irfan pun kembali melanjutkan tidurnya. Belum sampai 30 menit dia memejamkan mata, suara wanita itu kembali membangunkannya. "Mas, Mas, bangun Mas." Irfan pun bangun dengan perasaan kesal. Kenapa Irma kembali membangunkannya? Saat sudah terbangun dan kembali melihat Irma, tidak ada respon apapun. Posisi Irma malah tidak berubah seperti saat pertama kali Irfan terbangun. Seketika, bulu kuduk Irfan berdiri karena suaranya itu ternyata bukan berasal dari Irma. Ketakutan Irfan semakin menjadi saat dia melihat ada bayangan berdiri di depan tendanya lalu berjalan menjauh. Irfan segera membalingkan tubuhnya dan masuk ke dalam sleeping bag. Di belakang tendanya, dia mendengar ada banyak langkah kaki terdengar jelas dan riuh. Irfan pun ketakutan di dalam sleeping bag-nya. Dia berusaha memejamkan matanya agar bisa tertidur. Namun, suara berisik di belakangnya masih saja terdengar. Tak lama kemudian, suara berisik tersebut hilang. Irfan pun lega dan kembali tertidur pulas. Belum lama ia tertidur, suara wanita itu kembali terdengar dan membangunkannya. Irfan yang kembali merasakan ketakutan, kali ini ketakutannya luar biasa karena suara itu jelas sekali terdengar dari sampingnya. Irfan membaca seluruh ayat-ayat pendek yang ia ingat berulang kali. Sampai akhirnya ia bisa tertidur. Sabtu pagi, mereka semua sudah memulai aktivitas di luar tenda. Namun hanya Irfan yang belum menampakkan hidungnya. Irfan masih tidur ya?" tanya Rio. "Iya, dia tidurnya pulas banget. Udah kubangunin tapi masih aja molor. Ngorok tuh dia," jawab Irma. Tak lama kemudian, Irfan keluar tenda dengan mata yang masih terlihat sembab. Ia lalu mengambil makanan yang sudah disediakan Irma. 1 jam kemudian, mereka segera bersiap untuk turun gunung melewati jalur Bremi. Sekitar 3 jam perjalanan, mereka sampai ke pos Bremi. Setelah semuanya membersihkan diri dan berganti baju, mereka pun bercerita tentang serunya pendakian. "Wah, gila, semalam saya dibangunin wanita. Kirain itu suara Irma, gak taunya bukan. Suaranya juga beda. Saya sampai gak bisa tidur. Mungkin baru jam 5 subuh bisa tidur," ucap Irfan. "Ah, yang bener Van, di taman hidup ya?" tanya Andi. "Iya, pas kita bubar habis ngobrol di depan tendamu, waktu ke tenda saya diikutin dari belakang. Pas noleh ke belakang, gak ada siapapun. Apesnya lagi, horor gitu. Sleting tenda macet lagi. Mana tambah cemas saya," lanjut Irfan. Mendengar itu, semua langsung tertawa. Saat menaiki mobil charteran menuju ke kota Situbondo, Ryu dan Dian memilih duduk di kursi depan, tepat di samping sopir taksi. Nama Pak sopirnya adalah Pak Alim, nama samaran. Mereka berdua bercerita tentang kisah mistis saat pendakian. Pak Alim langsung senyum-senyum mendengar cerita mereka. Menurutnya,
Apa yang mereka alami selama pendakian belum apa-apa dibandingkan cerita pendakian sebelumnya. Kamu masih mending, suara musiknya mati. Lah, ada pendaki lain gitu juga, malah lebih serem. Waktu mendengarkan musik dari handphonenya, tiba-tiba musiknya mati. Lalu lagunya hidup lagi. Tapi bukan musik di handphonenya, namun lagu sinden Jawa gitu yang gak ada di handphonenya, ucap Pak Alim. Sama juga pendaki itu mendengarkan musik di Cisentor waktu maghrib. Makanya kalau lagi maghrib atau sendirian jangan dengerin musik, nanti bisa terdengar lagu lain. Hihihihihi. Lanjut Pak Alim. Kalau suara perempuan itu, ya mungkin aja temanmu dibangunin sama Dewi Rengganis, kata Pak Alim. Tapi saya agak ngerasa Pak, di hutan menuju ke taman hidup itu auranya beda, kata Riu. Ya, asal kita nggak macam-macam aja. Selama pendakian, insya Allah gak akan terjadi hal aneh. Kalau dengar-dengar gitu aja, ya sebagai pengalaman kalian aja, asal bisa pulang dengan selamat, lanjutnya. Pak Alim pun menceritakan legenda Dewi Rengganis yang tidak banyak diketahui oleh orang banyak. Kisah Dewi Rengganis ternyata dimulai di masa kerajaan Majapahit, tepatnya di daerah Mojokerto yang seluruh warganya masih menganut ajaran Buddha. Saat Dewi Rengganis lahir, orang tuanya merasa malu dengan kondisi cacat fisik anaknya yang mempunyai 2 kelamin. Karena takut membawa aib bagi keluarga, Dewi Rengganis, balita, akhirnya dibawa oleh pengasuhnya dan diasingkan di daerah Gunung Argopuro. Di tengah perjalanan, pengasuhnya bertemu dengan Kyai Pandita yang merupakan pertapa di Gunung Argopuro. Saat itu, Kyai Pandita tidak mengetahui kalau Dewi Rengganis berasal dari kerajaan Majapahit dan akan diasingkan. Kyai Pandita mengira Dewi Rengganis merupakan anugerah anak untuknya yang berasal dari langit atau disebut Sang Hyang Widi. Karena Kyai Pandita tidak memiliki anak, akhirnya Dewi Rengganis dirawat oleh sang Kyai. Setelah sudah mendapatkan anak, keluarga Kyai Pandita lalu menyusul ke atas gunung dan hidup di atas gunung. Sebelumnya, istri dan keluarga Kyai Pandita masih tinggal di bawah gunung. Hanya Kyai Pandita yang bertapa sendirian di goa Gunung Argopuro, ujarnya. Melihat adanya kelainan fisik pada kelamin Dewi Rengganis, akhirnya Kyai Pandita memotong anus Dewi Rengganis menggunakan rumput ilalang saat Dewi Rengganis. Setelah anusnya dipotong, Dewi Rengganis tampak sempurna menjadi seorang perempuan dan keluarga Kyai Pandita sangat menyayangi Dewi Rengganis, layaknya seperti anak sendiri. Ciri-ciri Dewi Rengganis sendiri yaitu berwajah cantik, berambut panjang hingga 2 meter dan menggunakan gaun berwarna merah. Keluarga Kyai Pandita akhirnya membuat kerajaan kecil di atas Gunung Argopuro yang dinamakan Kerajaan Rengganis. Hidup mereka pun sangat bahagia, terlebih saat beranjak dewasa. Dewi Rengganis menjelma menjadi wanita yang cantik jelita. Bahkan kecantikannya tersebut tersebar sampai ke Kerajaan Majapahit dan kerajaan lainnya. Di suatu waktu, datanglah 40 orang pangeran dari berbagai kerajaan ke kerajaan Kyai Pandita. Mereka bermaksud ingin meminang sang Dewi untuk menjadi istrinya. Puluhan pangeran tersebut juga membawa upeti emas yang sangat banyak agar bisa memikat hati Dewi Rengganis. Tapi saat itu, Dewi Rengganis maupun keluarga Kyai Pandita tidak berada di tempat, mereka hilang entah kemana, ucapnya. Akhirnya terjadi keributan.
Puluhan pangeran tersebut saling baku hantam hingga banyak yang meninggal. Upeti emasnya juga berserakan kemana-mana. Karena itu, di puncak Dewi Rengganis ini masih banyak tersimpan upeti emas yang terkubur. Konon katanya, yang menemukan dan membawa pulang upeti tersebut akan tertimpa masalah yang besar. Hidupnya tidak akan bahagia. Karena terjadi keributan besar, semua petilasan dan kerajaan Dewi Rengganis akhirnya hancur porak-poranda. Hingga saat ini, tidak ada sejarah yang mencatat kemana hilangnya Dewi Rengganis dan keluarga Kiai Pandita. Namun, sebagian warga meyakini bahwa Dewi Rengganis sudah menjadi pengikutnya Nyi Roro Kidul. Kendati keberadaan Dewi Rengganis seperti hilang di telan bumi, namun banyak masyarakat yang percaya bahwa Sang Dewi masih berada di kerajaannya. Bahkan setiap tahun di malam 1 Suro, banyak para warga yang naik ke atas puncak Dewi Rengganis dan mengadakan ritual sesembahan. Setiap minggu pun, beberapa warga juga sering naik ke atas dan membawa sesajen, baik untuk meminta permohonan ataupun rasa syukur atas kenikmatan yang telah diberikan. Namun, ritual seperti ini hanya diyakini oleh masyarakat Desa Baderan saja, sedangkan warga Desa Bremi hanya menganggap kisah tersebut sebagai legenda daerah. Yang sering mengadakan ritual dan bawa sesajen hanya warga Desa Baderan. Kadang mereka juga sering menginap di atas puncak Dewi Rengganis selama beberapa hari. Sesajen yang dibawa mereka juga beragam dan mereka juga memakannya. Kalau kami, warga Desa Bremi, lebih percaya pada Yang Maha Kuasa. Lanjutnya, tidak hanya tersohor karena kecantikannya saja, tapi Dewi Rengganis juga dikenal sebagai sosok yang sakti mandraguna. Sang Dewi dipercaya mempunyai ilmu yang sakti dan bisa terbang ke udara. Ada 2 pengawal Dewi Rengganis yang setia menemaninya. Mereka bernama Marmuyo dan Marmadi. Pengawalnya pun juga sakti. Salah satunya Marmuyo yang bisa mengeluarkan angin badai dari dalam sakunya. Sedangkan Marmadi mempunyai cambuk yang sakti. Kisah Dewi Rengganis memang tertulis secara lengkap di buku Rengganis, bertuliskan tulisan Jawa Kawi. Saat beranjak dewasa, Arifin kerap dibacakan oleh sesepuhnya tentang cerita Dewi Rengganis tersebut. Namun, dengan bergulirnya waktu dan wafatnya sesepuh Arifin, beberapa buku Rengganis pun juga tak diketahui. Sekitar 12 tahun dihabiskan Pak Alim untuk mencari buku Rengganis yang hanya ada satu-satunya di dunia. Sesepuh saya itu sudah meninggal dan saya tidak tahu lagi siapa yang bisa membaca ejaan Jawa Kawi tersebut. Keberadaan buku tersebut juga entah di mana. Selama 12 tahun saya mencari, mulai dari Bogor, Lumajang, hingga daerah lainnya. Lanjutnya, ternyata buku tersebut tersimpan rapi di kepala desa Bremi. Kondisinya masih sangat bagus, tapi harus hati-hati saat dibuka karena kertasnya terbuat dari kapas. Kini buku tersebut ia titipkan dengan temannya yang juga ahli bahasa. Sudah 1,5 tahun ini temannya berusaha menerjemahkan tulisan Jawa Kawi tersebut, namun belum setengahnya terjemahan buku itu selesai.